untuk di Kota Lama ini memang sama Kota Surabaya, sama pemerintah kota, bukan nggak ada dibangun ulang, tapi memang kita jaga dari dulu sampai sekarang. Kalau bangunan yang dibangun sama orang-orang Belanda zaman dulu itu memang bahannya itu diimpor dari berbagai macam negara yang ada di Eropa. Ada yang dari Belgia, jadi kayak monumen kapal Surabaya semua ada di sini. Kalau arsitekturnya itu nuansa beda, itu memang sudah dibikin dari awal. Kalau kelihatan ada tiang yang tinggi, terus ada lengkungan-lengkungannya, terus juga ada tralisnya dan juga dari kayu. Hotelnya apa ya? Dulu sebelum jadi hotel itu adalah tempat pertemuan waktu kolonial. Tapi tahun 2009 akhirnya dijadikan cagar alam. 2009 jadikan cagar alam itu seperti cerutu, guys. Karena di atas itu masih dipakai. Terus di sebelah kanan kita ini, sebelah kiri kita, ini adalah gedung Internasio. Jadi gedung ini dulu digunakan untuk pusat bisnis di Kota Surabaya. Pusat distrik Kota Surabaya. Pusat Pusat trading di Kota Surabaya. Sempat juga dijadikan tempat penyimpanan senjata yang ada di Penyimpanan senjata, guys. Nah, sekarang aku ada di Jembatan Merah. Ini merupakan salah satu monumen sejarah yang ada di Surabaya, Jawa Timur, yang dibiarkan seperti adanya sebagai jembatan yang menjadi salah satu judul lagu ciptaan Gesang ini semasa zaman VOC dahulu. Dinilai penting karena menjadi sarana perhubungan paling vital melewati Kalimas menuju Gedung Karisidenan Surabaya yang sudah tidak berbekas lagi. Jembatan Merah juga telah menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu pada pertempuran Surabaya di tahun 1945. Hal ini terjadi pasca tewasnya pimpinan tentara sekutu Brigadir Jenderal AWS Malabi setelah menguasai gedung International Credit and Vereniging Rotterdam atau Internasio. Pada perang yang meletus pada 10 November 45 tersebut, Jembatan Merah menjadi salah satu titik paling penting dari perlawanan rakyat untuk mengusir sekutu. Kemudian ini aku sama teman-teman aku mau ke Jalan Gelatik untuk melihat berbagai bangunan cagar budaya. Jadi kalau kalian tahu, Jalan Gelatik ini dikenal sebagai Gang Balai Kota atau Stad Heiste dalam bahasa Belanda, yaitu gang di mana rumah-rumah dinas petinggi Stad Fine Surabaya berada. Rumah-rumah yang berdiri di Gang Balai Kota berada di belakang kantor Balai Kota Surabaya zaman dahulu. Letaknya di mulut Jembatan Merah sisi barat. Rumah-rumah dinas ini seperti halnya perumahan elit di Jalan Jaksa Agung Suprapto yang berdekatan dengan Balai Kota Surabaya di kawasan Ketabang. Jadi Stad Heiste adalah perumahan pejabat Balai Kota Surabaya. Ini dilihat dari namanya zaman dahulu. Nama jalan di kawasan Kota Lama Surabaya menunjukkan akan adanya infrastruktur dan fasilitas kota. Ketika kita menelusuri Jalan Gelatik ini, kita juga akan melihat pabrik lemon GC Van Drogilin and Helva yang sekarang dikenal dengan pabrik lemon sirupan. Pabrik sirup-sirupan juga terkenal dengan nama perusahaan sirup Telasi berada di kawasan Kota Tua Surabaya. Dalam perjalanannya sempat beberapa kali berpindah tangan loh. Pada zaman Jepang, pabrik diambil alih oleh Jepang. Terus setelah Jepang usai, ya pabrik kembali dikuasai oleh Belanda. Zaman dahulu sebagian besar sirup memiliki warna dasar merah, dan uniknya orang Surabaya pada masa itu tidak menyebut sirup tapi menggunakan kata setrup. Kalau orang Surabaya ingin membeli sirup, mereka akan mengucapkan ingin membeli setrup. Sirupan memiliki ciri khas rasa yang unik dengan berbagai pilihan varian rasa dan menggunakan gula asli sebagai rasa manisnya. Dan fakta uniknya, di masa kolonial Belanda dahulu, sirup ini nggak bisa diminum dan dijual belikan secara bebas loh, kecuali oleh para saudagar dan bangsawan yang memiliki mitra bisnis dengan Belanda. Jadi sirup ini hanya dikonsumsi oleh kalangan menengah atas dan tamu terhormat Belanda. Tapi sekarang masyarakat Indonesia bisa bebas deh beli dan meminum sirup-sirupan ini karena bisa ditemui di supermarket, toko kelontong, marketplace, dan lainnya. Next vlog kita akan jalan-jalan ke Museum Pahlawan, mengulik sejarah dan juga menonton film tentang perjuangan area Surabaya melawan penjajah yang pastinya keren banget. Terus ikuti vlog aku dan jangan lupa kalau kalian pengen juga ekspor Surabaya, pakai aja SSCT ini, bisnya tuh super affordable dan kalian bisa cek di deskripsi gimana caranya kalau kalian mau jalan-jalan pakai bis ini ya. Thank you for watching, bye bye.